Bang, dan tidak mau makan sembarangan. Saya belum pernah dengar ada tawon makan tahu. Ya, aku loh. Gimana? Ibu-ibu bilang ada tawon sialang rindang, makanya makan duit katanya. Memang betul, tapi maaf, sesugih-sugih bos kelapa sawit, gak mungkin bos kelapa sawit doyan minum es kelapa sawit. Doyannya es kelapa muda. Ternyata yang namanya lebah, yang namanya tawon, masuknya ke dalam mulut bersih dan thayyib, keluarnya pun bersih. Maka kita orang Islam mentalnya harus jadi mental orang sialang rindang, mental susu tawon yang dimakan bersih, keluarnya pun loh. Yang namanya kita, apalagi orang Nahdlatul Ulama, bab yang namanya toharoh ngelotok, bab bebersih nomor 1 namanya bab toharoh. Sampai-sampai innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia yang selalu menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Di dalam kitab Huniyah ada satu keterangan riwayat masyhur, amat sangat terkenal ceritanya. Ternyata dulu zamannya Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias ya Allah. Bentar nih, jauh-jauh saya dari Cilacap, Jawa Tengah, maring nuju alas bukan sembarang alas. Ketemu neng Jawa maning. Assalamualaikum. Walaupun saya tahu 80% yang hadir di sini orang Jawa, Pak Camat kita ini piyayi orang Melayu, dan ada beberapa tamu undangan yang kurang paham bahasa Jawa. Jadi mohon izin hari ini ngajinya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Muslimat nantang perkara. Si disuruh pakai bahasa Inggris, oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace as we can give together on the sialang rindang our beloved. My peace be always the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat di dunia hatal akhirah. Amin Allahumma. Keprok sambil amin, emang tahu artinya? Gak ngerti artinya. Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan. Jadi bahasanya campur sari mawon nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Wong Jawa kabeh, ya Allah, luar biasa. Tapi tetap datang di sini tambah guyub rukun nggih Bu nggih. Datangnya merantau, maka tetap datang dengan baik-baik, pulang pun dengan kadar yang baik. Setuju? Datangnya kullu mauludin yuladu alal fitrah dengan kadar yang baik, maka pulang pun harus keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik. Datang merantau dengan keadaan yang selamat, maka pulang merantau harus dalam keadaan bil qalbin salim, harus dengan keadaan yang selamat pula. Kembali lagi, tadi lagi cerita di kitab Huniyah, ada seorang laki-laki meninggal dunia, wafat, kemudian dirumat persis kayak mayit zaman sekarang,
ditusi, diulesi, di kain kafani, ditali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Bentar, ibu tahu kasuraga enggak? Kasuraga itu keranda mayit, keranda mayit. Keranda mayit, cara orang sialan rindang disebut apa ya? What? Bando so. Gak usah sambil emosi, Bu. Si juga baru tahu di sini nyebutnya bando so. Baca mat. Keranda mayit. Orang Tambusai nyebutnya apa ya, Pak? Keranda. Keranda juga. Cara Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga itu badan. Jadi kasur raga tempat untuk badan yang sudah tidak bernyawa. Tapi kalau orang Tambusai asli keranda nyebutnya, orang sialan rindang nyebutnya bandu. Ketika itu jenazah akan disolati, tertiba datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang ingin nyolatin itu jenazah. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang, semua orang juga kaget. Tumbenan nih, Sayyidina Abu Bakar kok kepingin nyolati ini jenazah. Ada apa dengan si jenazah? Ternyata jenazah yang hendak disolati dulu waktu hidupnya punya sejarah yang baik. Ahli ibadah, senang sholat berjamaah, senang tadarus Quran, akhlaknya juga baik. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar datang untuk mensolati itu jenazah, baru juga takbiratul ihram, tertiba iki ada ulo teko. Ulo Agar Cilacap orang ulo. Saya paham, saya orang Cilacap, Pak. Iya. Tapi bilang ula jangan sambil ngenyek, Pak. Saya lagi menyesuaikan, katanya di sini sebagian besar Jawa Timur. Soalnya kalau di Cilacap nggak ada ulo, Pak. Adanya ula. Orang Cilacap bikin wedang kopi nggak pakai gula, Pak. Pakainya gula. Jadi kalau orang Cilacap itu nyebut kentang, di Jawa Timur kentong. Cilacap bangun rumah pakai bata, orang Jawa Timur pakainya botok. Masya Allah. Berarti kalau orang Cilacap bilang kontol, Jawa Timur Allahu karim. Hampir kebablasan. Untung rame pakem. Ulah. Ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram, tertiba datang ulane teko, langsung nyokot anuknya. Ularnya datang langsung nyokot manuknya. Gimana ya saya ngomong ya? Memang sedikit vulgar, tapi gimana lagi, emang keterangannya di kitab Huniyah begitu, Bu. Ulo itu terlalu kasar ya, manuk terlalu vulgar juga ya. Jangan manuk nyebutnya, apa ya? Burung. Ulane datang langsung nyokot burungnya. Malah lebih vulgar lagi tuh ucap burung. Klakson motor. Kalau klakson motor suaranya banter kan bunyinya totot. Yang kecil bunyinya. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Tapi saya nggak tega ngomongnya. Jadi saya wakilkan sama jenengan. Yang besar klaksonnya bunyinya totot, yang kecil bunyinya.
Lebih vulgar lagi tuh. Jadi ketimbang terlalu vulgar dikira cerita saru, jadi ini nyebutnya manuk mawon ya Bu. Ularnya datang tertiba langsung ngegigit itu manuk ke si mayit. Sayyidina Abu Bakar kaget langsung ambil pedangnya dihunuskan buat mencelas ke ular. Ketika ularnya hendak dibunuh, ternyata sang ular ngucap, Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laulah kalau aku bisa ngomong kayak menungsa, sebab kula ulo tutus sembarang ulo utusane Gusti Allah. Tolong Sayyidina Abu Bakar, kula aja dipateni wong kula niki namung sak derma utusane Gusti Allah. Temenanan. Niki pedang dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itu ular. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Laulah aku njaluk ngapura. Niki sampean arep tak pateni merga sampean ki aneh. Lah teko-teko kok nyokot manuk. Kenapa yang dicokot bukan lehernya? Kenapa yang digigit bukan perutnya? Kenapa yang digigit bukan jempolnya? Kenapa mami kudu manuke? Emang iki mayit manuke salah apa karo sampean?" Si ular terus ngejawab, "Iya Sayyidina Abu Bakar, saya juga minta maaf. Saya buat keributan di tengah hikmatnya orang sholat jenazah. Tapi saya datang diutus oleh Allah nyokot iki manuk duduk sembarang manuk, iki manuk sing ora ono matane." Memang betul ini jenazah waktu hidupnya ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, ahli sholat jamaah, baca Qur'annya lancar. Tapi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini burungnya mayit, karena waktu hidup di dunia dia pipis tapi ora cewek tapi ora bersih. Pada baik beda. Nek ora cewek berarti ora niatan wawik babar blas. Tapi kalau kurang bersih udah cebok tapi kurang teliti. Maaf, jangan dianggap ini saya cerita terlalu jorok Bu, tapi mudah-mudahan ada sedikit ilmu. Ternyata namanya bab toharoh, yang namanya bab bebersih niku amat sangat penting. Inilah kenapa anak kita ngaji di madrasah, dititipkan ke TPQ, dititipkan ke pesantren, supaya anak kita dari sejak kecil tahu yang namanya syariat, tahu yang namanya adab, bagaimana bermuamalah di masyarakat. Tapi kalau nggak ngaji, maaf nun sewu, boro-boro bisa birrul walidain, uyuh orang ngerti ilmune. Ini pentingnya anak-anak kita sami ngaji. Kanjeng Nabi maaf menganjurkan laki-laki seorang bapak justru maaf nun sewu, ketika pipis disuruh sambil jongkok, tongkrong, dodok. Kenapa? Pertama, ternyata secara ilmu kesehatan laki-laki yang pipisnya sambil jongkok dodok niki memperlancar ngetokaken penyakit lewat keluarnya air urin. Yang kedua, wong lanang pipis kon karo tongkrong dodok niku supaya ora soar sawer. Tapi nyatanya praktek di lapangan tidak seperti itu. Soalnya bapak akeh wong lanang pipis malah karo ngadeg dicempetno wit randu. Janganlah dicempetkan wit sawit Pak, khawatirnya ada ulo kendang Pak. Soalnya lakon danggaran deh buntut, khawatir anak buntut ketemu buntut Pak. Pipis karo ngadeg dicempetno wit randu, berarti kan malah nggak cebok babar blas. Mata pura-pura cebok malah kudu obat tabikno. Rada mending obat tabikno mlakat dangker diselentiki. Remuk. Ibu ikut protes. Hah, berarti mumpuni baru.
Saya ini musafir, Bu. Tiap hari hidup saya di perjalanan. Orang saya berangkat ke sini aja cuman pulang ke rumah ambil baju. Di atas 85 km setiap perjalanan saya ngaji, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Maka saking pahamnya saya urip di jalan. Mulanya saya lagi protes sama bapak-bapak. Nih kalau laki-laki kalau pipis saja pada sembarangan, ngotor-ngotorin mataku. Ibu muslimat juga nih saya kasih pirsa. Sampai bapak ibu berangkat kondangan, ibu muslimat tahu bapak pipis sembarangan jejak sing banter sokong dulu. Loh, ilmu fikihnya itu jelas. Sampai seorang suami menjaga kesehatan, saya ulang, suami nggak jaga kesehatan, maka yang sakit-sakitan istrinya. Wong lanang mah pipis sembarangan, maka sing kotor sing wadon. Bayangin, yang pipis sembarangan suaminya, tapi yang kotor si perempuan istrinya. Katanya mau punya anak soleh-soleha. Dari bab toharoh saja harus kita perhatikan. Maka inilah pentingnya ada madrasah, ada TPQ, ada masjid kita. Masjidnya sebelah mana ya? Mana? Sebelah? Oh, sebelah sono. Ya Allah, ibu muslimat dumeh panas karo kipasan. Saya tanya masjidnya sebelah mana? Tangannya udah nggak mau ngacung. Ini kan jamu ya? Iya. Kau gue itu ya? Tangannya nyong. Ngajinya kayak udah sama tetangga sendiri. Si betulan tanya masjidnya sebelah mana? Dumeh tangannya di karo kipasan. Jadi tangannya udah bebengacung. Akhirnya ngomong. Untung saya paham bahasa isyarat. Masyarakat masjid adalah masyarakat yang demokrasi. Bupati masuk masjid nyopot sepatu, menjadi RT masuk masjid nyopot sepatu, yang jadi RW masuk ke masjid nyopot sepatu, yang jadi camat masuk masjid copot sepatu, yang jadi lurah masuk masjid nyopot sepatu, lur. Yang jadi gubernur masuk masjid copot sepatu, lur. Yang jadi menteri masuk masjid nyopot sepatu, tri. Yang jadi presiden masuk masjid yang nyopot sepatu, dan namanya membersihkan masjid hukumnya fardu kifayah. Bahwa ternyata fardu kifayah kalau sudah ada yang membersihkan masjid, maka yang lain yang tidak membersihkan sudah gugur dan tidak berdosa. Maka yang namanya masjid, namanya surau, biasanya ada marbotnya. Marbot bukan sembarang marbot. Orang marbot aja ada gajinya. Nggak tahu marbot masjid ini ada gajinya apa enggak? Ada. Nonton. Imam masjid, marbot masjid, muadzin, ini perlu diperhatikan kemakmurannya. Saya lihat romo ke haji kita sampai sarung siji-sijri dengan tingepir. Ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor, Bu. Tapi gaji yang namanya imam, muadzin ataupun marbotnya itu bukan dari duit kas, tapi kesadaran jamaah yang pada sholat di masjid. Ini yang saya maksud bahwa masyarakat masjid adalah masyarakat yang demokrasi. Boleh setiap kita jadi makmum, tapi nggak setiap kita boleh jadi imam. Halo? Halo? Setiap kita boleh jadi makmum, tapi nggak setiap kita boleh jadi imam. Karena imam sholat berjamaah dipilih karena adat, karena ilmu, karena ada syarat yang tepat. Apa syaratnya? Pertama, imam sholat jamaah dipilih karena fasohahnya, dipilih
dipilih dari fasihnya, sanad ilmunya kudu jelas, dari golongan yang seperti apa, tahu yang numpak iya makmumnya yang bagaimana, imam kudu dipilih dari fasohahnya. Maka kalau ada makmum yang bacaan Qur'annya lebih tartil, lebih fasih, kok ternyata bermakmum kepada imam yang cedal, maka makmum ini yang lebih fasih nggak sah sholatnya. Karena imam sholat jamaah dipilih itu betul-betul karena memang harus pakai syarat. Yang kedua, dipilih imam sholat jamaah di masjid, ngimami sholat adalah orang yang berilmu, orang yang alim, amilun bil ilmi, punya amal di ilmoni, punya ilmu harus diamalkan. Mondok lama di pesantren tapi nggak mau berjuang di masyarakat, ilmunya mubadir. Dan demikian pula udah punya ilmu tapi buat minterin orang, namanya ilmunya madorot. Maka ilmu yang manfaat, punya ilmu dan diamalkan, harus mondok di pesantren dan harus mengamalkan ngabdi di masyarakat. Yang ketiga, dipilih imam sholat jamaah di masjid itu karena umurnya tua banget ojo, kenoman banget ya ojo. Halo, imam sholat tarawih kenomen, boleh gimana nih buantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makmumnya nembe ngacuna cari telunjuk nembe tahiyat, imamnya disalam, makmumnya bingung mana sing salam madhep mana sing salam madhep mira, salamnya depan. Siapa sing sholatnya bener disik ya? Kenomen banget jangan, ketuan banget ya jangan. Lah imam sholat tarawih umurnya 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketawanya jangan ngece sampean. Walaupun kiai kesepuan ngucapnya Ar-Rahmanir-Rahim, tapi kalau kiai kampung punya sifat asyhadur ruh, saya ulang, asyhadur ruh, doanya nyambung sama Gusti Allah. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim, jam 10:30 bengi nembe rampung. Inilah kenapa yang namanya imam sholat berjamaah sampai khutbah Jumat saja pakai aturan. Di antaranya di dalam kitab Azkarun Nawawi bahwa ternyata yang namanya khutbah Jumat itu khutbahnya yang pendek, sholatnya yang panjang. Tapi sepanjang-panjangnya sholat berjamaah namanya sholat Jumat juga pakai aturan. Kalau kepanjangan namanya nggak kondisional. Soalnya dulu Mu'adz bin Jabal pernah bercerita protes sama Kanjeng Nabi, gegara dia jadi makmum, ternyata imamnya bacaannya itu cuman kulhu tok. Tahu kulhu enggak? Yang dibaca cuman al-ikhlas. Kurang. Mu'adz bin Jabal protes sama Kanjeng Nabi, ada imam ngimami sholat berjamaah yang dibaca surate kulhu, al-ikhlas, ojo gugupan, tekan isor durung tak tok. Mu'adz bin Jabal protes, ya Rasul, ini anak imam sholat jamaah ora bener. Lah ora bener keprimen? Ora bener maca saben aku melu sholat jamaah dadi makmum ki imam nggone maca suratan kulhu. Mu'adz bin Jabal cabang Cilacap. Soalnya natoke barang sih.
Ternyata Mu'adz bin Jabal protes begitu. Ternyata Kanjeng Nabi bilang, wah saya suka malah tuh. Loh, Nabi malah suka sama yang pendek-pendek. Iya, itu namanya menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin si imam ini paham, yang sholat berjamaah ternyata ada orang yang tua renta. Soalnya nopo ngadeg sedela kempole yor, dengkule wis lemes, sujud suwe ndase mumet. Jadi ini dipercepat dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Ada ibu-ibu ikut sholat berjamaah ternyata punya anak kecil. Sampai-sampai ada seorang pedagang ninggalin dagangannya karena memang ikut sholat berjamaah. Ketimbang bacanya panjang malah sholatnya nggak khusyuk, maka dipercepatlah dengan bacaan surat Al-Ikhlas itu tadi. Soalnya kalau kepanjangan, Kanjeng Nabi mengatakan itu namanya israf, terlalu berlebih-lebihan. Maka namanya imam sholat jamaah harus paham dengan kondisi jamaahnya, fasihnya, alimnya, yang kedua umurnya, dan yang ketiga paling mentok syaratnya adalah orang sholat jamaah yang mengimami dipilih karena tuhibbul ru'yah. Saya ulang, tuhibbul ru'yah, yaitu orang-orang yang ngimami sholat jamaah disenangi oleh tetangga lingkungannya. Jadi kalau ada orang yang ngimami sholat jamaah disenangi sama tetangga, berarti tidak hanya fasih secara bacaannya, tapi ternyata fasih dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa saya ngomong begini? Karena memang ini saya diminta oleh panitia untuk menerangkan sedikit yang namanya sholat berjamaah. Dengar-dengar kabar dari Pak Lurah Putro, masjidnya yang sebelah setiap saat mesti jamaah bok mentelep, saking kebok mentelep sampai tekan jobo jamaah, tapi nang jobo tok ora sekalian mlebu. Maka mohon izin sebelum lanjut, tadi persetujuan ngaji sampai jam berapa? Jam 1 siang? Ya Allah, sholat duhurnya jam berapa? Setengah telu. Ya Allah, modelnya wong rohul. Duhur ke ngasar ke maghriban. Sebelum lanjut mohon izin, saya menerima amanah, banyak banget amanahnya nih. Tadi udah disampaikan amanahnya tentang sholat berjamaah. Ini ada amanah berikutnya, panjang-panjang banget nih amanahnya. Memang begitu, saya udah jadi remote pokoknya lagu. Malah dari TV nih remote panitia cuma bayarin sih. Iya, saya lagi ngasih tahu.